mensegerakan berbuka dengan makanan kecil, baru kemudian sholat maghrib. Setelah sholat maghrib baru kemudian kita mengambil makanan atau konsumsi, bukan konsumsi kecil tetapi konsumsi berat. Itu pun tidak boleh berlebihan. Seperti itu. Yang kedua, wa ta'khirus sahur. Yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Imam Ahmad di dalam musnadnya meriwayatkan satu hadis yang berbunyi annahu sallallahu alaihi wasallam qol la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftara wa akharus sahur. Tidak henti-henti umatku di dalam kebaikan selama mensegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi sahur yang paling utama adalah di ujung akhir malam, mendekati terbitnya fajar. Tetapi perlu dicatat bahwa ketika mengakhirkan sahur, setelah selesai sahur harus ada jeda waktu sebelum terbit fajar, barang sebentar. Seukuran berapa menit? Dalam catatan kitab tidak menggunakan ukuran menit, tetapi ukurannya sepanjang membaca ayat 50. Sepanjang membaca 50 ayat. Kira-kira membaca 50 ayat itu berapa menit? Itu digunakan untuk jeda waktu antara selesai makan sahur dengan terbit fajar sebagai permulaan awal kita melakukan puasa. Ini yang istilah populer di kalangan masyarakat kita dengan sebutan imsak. Jadi imsak itu waktunya berapa menit sebelum subuh, gitu kan? Waktunya itu seukuran membaca 50 ayat. Sekarang kita mudah lah. Tabarok itu berapa ayat? 30. Ya. Katakanlah 2 kali membaca surat Tabarok. Kira-kira Tabarok itu berapa menit? 3 menit lah. Maka seandainya 2 kali membaca Tabarok berarti 6 menit. Ini umpama. Maka seukuran itulah imsak. Maka kemudian ditetapkan lewat jadwal puasa yang disebarkan biasanya antara imsak dengan waktu subuh itu jaraknya sekitar 7 atau 8 menit atau 6 menit. Sekitar itu. Sebetulnya itu sudah mengukur lamanya membaca 50 ayat. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis riwayat dari Imam Al-Bukhari. Dari sahabat Ibni Malik radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Tsabit tasahhara. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Tsabit itu melakukan sahur. Falamma faragha min sahurihim, ketika mereka selesai dari sahurnya, qoma Nabiyyun sallallahu alaihi wasallam ila sholati fasholat. Lalu Nabi bangkit mengerjakan sholat dan sahabat-sahabat yang lain juga ikut melaksanakan sholat bermakmum kepada Nabi. Qulna li Anas. Tadi Ibni Malik itu maksudnya Anas ya, karena Anas itu karena Anas itu putranya sahabat Malik. Qulna li Anas, kami bertanya kepada Anas,
kam kana baina faroghihima min sahurihima wa dukhulihima fi sholat. Berapa lama selesai sahur dengan masuk mengerjakan sholat subuh? Waktu itu Nabi dengan sahabat Zaid bin Sabit selesai sahur ya, sampai kemudian mengerjakan sholat subuh berapa lama itu? Itu kan pertanyaan. Ya Allah, sahabat zaman dulu teliti. Saking inginnya mereka melakukan segala sesuatu dengan mengikuti Kanjeng Nabi. Teliti sampai ditanya. Lalu apa jawaban sahabat Anas bin Malik? Sahabat Anas bin Malik menjawab, qadru ma yaqra'ur rajul khamsina ayat. Seukuran seseorang membaca 50 ayat. Jadi selesai sahur sampai dengan waktu subuh atau Nabi mengerjakan sholat subuh, itu selama atau seukuran kita membaca 50 ayat. Itulah yang kemudian dalam istilah sehari-hari kita disebut dengan imsak. Terkait dengan sahur, kalau Imam Abu Syuja hanya menyatakan mengakhirkan sahur, mengakhirkan sahur. Tetapi ada yang terkait dengan sahur. Apabila ini seseorang melakukan hubungan badan malam harinya dengan pasangannya yang sah, maka disunahkan untuk melakukan mandi besar sebelum masuknya waktu fajar. Sebelum waktu subuh. Alasannya apa? Khurujam minal khilaf. Ini untuk keluar dari perselisihan ulama. Sebab ada perselisihan ulama yang mengatakan bahwa itu tidak boleh. Dan tujuan yang kedua, walikai yabda'a saumahu tohiron, supaya dia mengawali ibadah puasanya dalam keadaan suci. Sesungguhnya boleh umpama malam hari melakukan hubungan, baru mandinya setelah subuh, mau mengerjakan sholat subuh. Begitu waktu subuh tiba, kemudian baru mandi, boleh sih. Tetapi ini tidak melakukan kesunatan. Jadi kesunatannya sebelum waktu subuh atau sebelum fajar terbit, maka yang bersangkutan itu melakukan mandi besar. Selain khurujam minal khilaf, supaya yang bersangkutan memulai puasanya di dalam keadaan suci. Terkait dengan waktu sahur juga ada yang disunahkan. Berikutnya, al-intisalu kulla lailatin min layali ramadhana ba'dal maghrib. Disunahkan untuk mandi setiap malam bulan Ramadan, mandinya setelah maghrib. Apa rahasianya? Likai yang syato lil qiyam, supaya kita bersemangat untuk melakukan qiyam Ramadan atau untuk melakukan sholat tarawih. Jadi ada kepentingannya. Kalau mandinya sore misalkan sebelum maghrib, itu kan sudah makan ya, habis sholat maghrib makan ya, dia malah berkeringat kembali, mungkin juga kelelahan. Karena itu disunatkan untuk mandi setelah maghrib. Dan yang tidak kalah pentingnya, al-muhafadatu ala sholati tarawih min awali lailatin ila akhiri lailatin, untuk menjaga sholat tarawih jangan sampai tertinggal semenjak malam yang pertama sampai dengan malam yang terakhir bulan Ramadan, karena sama-sama ada hadisnya ya, seperti puasa.
Jadi satu sisi ada hadis man soma Ramadona, di sisi lain ada hadis man qoma Ramadona. Kalau man soma Ramadona, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan. Kalau man qoma Ramadona, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan. Ulama mensyarahi bahwa yang dimaksud dengan qiyam Ramadan adalah melakukan sholat tarawih dalam keadaan beriman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang bersangkutan mendapatkan jaminan dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sholat tarawih disunahkan untuk dilakukan berjamaah. Dianjurkan lagi untuk dilakukan di masjid. Itu ketika dalam keadaan normal. Tapi karena dalam keadaan darurat, menghadapi wabah atau pandemi virus COVID-19, maka untuk tahun yang sekarang berdasarkan edaran Menteri Agama, umat Islam diimbau untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah dengan keluarga inti di rumah masing-masing. Paham ya? Mudah-mudahan kajian kita sore ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan bersama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.